Halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Salam sehat selalu tentunya untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait mundurnya jadwal timnas Indonesia versus Irak yang semula dijadwalkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang berarti itu pertandingannya akan berlangsung sore hari. Tentu ini menjadi pertanyaan dan banyak yang menebak-nebak terkait hal ini. Apa sebenarnya yang ada di pikiran Coach Sintayong? Apakah ini strategi atau hanya sekedar memundurkan saja jadwal timnas versus Irak tanpa ada maksud di dalamnya? Pak Sumarji pun sudah ditanya oleh media, hanya mengatakan tidak tahu mengenai hal ini. Jadi memang ini ranahnya Sintayong, saya tidak tahu persis, ujar Pak Sumarji. Alasan yang paling masuk akal dari para netizen adalah mungkin faktor oksigen di lapangan tipis, karena ada kejadian pada saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam di GBK kualifikasi Piala Dunia. Nathan Choaon kesulitan bernapas sehingga tidak bisa mendengar pembicaraan rekan tim di lapangan dan akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Bahkan Tom Hye yang pada saat melawan Vietnam berada di tribun penonton mengalami hal yang sama. Itu menurut para pengamat, tapi menurut Bung Goldin hal ini merupakan strategi untuk melawan tim kuat Irak karena Sintayong ingin memanfaatkan jet lag para pemain Irak. Alasannya adalah perbedaan waktu antara Indonesia dan juga Irak. Sebab jika pertandingan Indonesia versus Irak dilangsungkan pada pukul 16, waktu di Irak adalah pukul 12 siang. Maka hal ini akan mengganggu psikologis dan fisik para pemain Irak saat menghadapi timnas Indonesia di GBK nanti. Dengan memanfaatkan hal ini, tentunya timnas Indonesia akan diuntungkan dalam pertandingan tersebut. Lain halnya jika timnas Indonesia versus Irak dimainkan pada pukul 20, berarti di Irak bermain di kondisi pukul 15. Ini tentu kurang mendukung bagi timnas Indonesia. Jadi menurut Bung Goldin, mundurnya jadwal timnas Indonesia versus Irak adalah murni strategi Sintayong untuk bisa mengalahkan Irak di GBK. Karena kita tahu Irak merupakan tim kuat di grup ini dan timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Irak atau hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita berharap timnas Indonesia melewati dua laga sisa melawan Irak dan juga Filipina di sisa laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua dan melenggang mulus ke putaran ketiga. Sekian dari Bung Goldin, salam timnas Indonesia.